Soal TWK ini menarik banget untuk dipelajari. Auto lolos CPNS ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya. Oke, bersama aku Kanisa. Hari ini kita akan mempelajari soal TWK yang pasti bisa bikin kamu lolos CPNS 2023. Penasaran gak sih sama soalnya? Yuk kita mulai. Let's go! Yuk kita mulai ke soal yang pertama. Cinta tanah air merupakan salah satu perwujudan dalam upaya bela negara. Hal tersebut tercermin dalam sikap A. Membuat aplikasi ojek online untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Lebih memilih kuliah di luar negeri daripada dalam negeri. C. Rasti memiliki idola tokoh dunia yang berasal dari Jerman. D. Memadukan gaya berpakaian orang Barat dengan orang Timur. Dan E. Mempertahankan nilai kebudayaan ortodoks yang hampir punah. Nah, dari opsi jawaban ini kita bisa lihat dulu nih yang ditanyakan adalah sikap cinta tanah air yang dapat tercermin dalam sikap yang nomor berapa. Nah, kita bahas dulu dari opsi yang terakhir ya, mempertahankan nilai kebudayaan ortodoks. Kira-kira memperlihatkan cinta tanah air nggak ya? Kalau yang D, memadukan gaya berpakaian orang Barat dengan orang Timur. Ini tidak mencerminkan ya sikap cinta tanah air. Yang C, Rasti memiliki idola tokoh dunia yang berasal dari Jerman. Ini juga tidak mencerminkan sikap cinta tanah air. Yang B, lebih memilih kuliah di luar negeri daripada dalam negeri. Nah, ini juga tidak mencerminkan ya sikap cinta tanah air karena semestinya kalau kita cinta tanah air, maka kita lebih memilih untuk kuliah di dalam negeri. Dan karena kuliah di dalam negeri juga tidak kalah bagusnya kok. Nah, oleh karena itu, yang paling tepat adalah yang A. Yaitu membuat aplikasi ojek online untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini merupakan bentuk sikap cinta tanah air yang merupakan upaya perwujudan dalam upaya bela negara. Oke, untuk selanjutnya itu soal mengenai bahasa Indonesia. Dalam bersahabat, sebaiknya kita bersikap luas. Kata luas pada kalimat tersebut mempunyai makna. Nah, di sini yang ditanyakan adalah makna dari kata luas. Kira-kira apa sih maknanya? Yang A, berpandangan luas, B, mudah menyesuaikan diri, C, mudah memaklumi, D, berpegang pada prinsip pribadi, dan E, tidak mudah terpengaruh. Kata luas itu jika dalam KBBI adalah mudah menyesuaikan diri. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena makna dari kata luas ini dalam KBBI adalah tidak kaku, tidak canggung, dan mudah disesuaikan. Jadi, yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal ini berkaitan dengan soal integritas ya. Di sini ada teks. Karena pengaruhnya yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun, perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Sikap yang ditunjukkan oleh Hatta pada cerita di atas merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai integritas khususnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Hatta ini dia berkali-kali ditangkap dan juga berkali-kali diasingkan. Nah, kira-kira dari kata ini maka dia memperlihatkan nilai yang mana sih? Nah, di sini yang paling tepat adalah nilai yang B, yang berani. Oke, kenapa sih jawabannya yang B, yang berani? Karena di sini ada kalimat kan, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan, tapi perjuangannya tak pernah berhenti. Berarti kan memperlihatkan ya kalau Muhammad Hatta ini, pahlawan kita, dia adalah seseorang yang sangat berani. Meskipun dia berkali-kali ditangkap, berkali-kali diasingkan, tapi dia tetap berjuang, tidak pernah berhenti. Dan hal ini membuktikan bahwa Hatta berintegritas, yaitu berani, yaitu mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan juga kondisi-kondisi lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, yuk kita bantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke seluruh teman-teman kalian. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar bareng soal CPNS, sharing-sharing soal, atau tanya-tanya jawab,
bisa banget nih gabung ke grup WhatsApp kami di link berikut. Karena di link tersebut, kita bisa sharing soal secara gratis. Nah, jangan lupa join ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 berkaitan dengan UUD 1945. Pada hakikatnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam pasal UUD 1945, A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 28 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, dan E. Pasal 30 ayat 2. Dari jawaban ini, maka soal ini kan termasuk ke soal hafalan ya, jadi teman-teman memang harus memahami dan juga menghafal pasal-pasal berikut nih. Nah, di sini adalah berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Kira-kira ini tercantum di pasal berapa ya? Nah, untuk jawaban yang tepat ini adalah di pasal yang B, pasal 27 ayat 2, karena pasal 27 ayat 1 ini lebih menjelaskan mengenai kedudukan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan, dan juga warga negara itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecuali. Sedangkan yang bab 12 pasal 30 ayat 1 dan juga 2 ini menjelaskan mengenai ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, pasal 27 ayat 2. Selanjutnya ke soal yang terakhir, mengenai pengamalan Pancasila. Pak Andi memiliki masalah pada saluran air yang berada di depan rumahnya. Pak RT yang mengetahuinya langsung mengadakan rapat warga untuk membantu pekerjaan Pak Andi. Seluruh warga pun bersama-sama membantu membersihkan dan memperbaiki saluran air yang ada di depan rumah Pak Andi. Hal tersebut termasuk pengamalan sila ke... Nah, di sini ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kira-kira masuk ke sila keberapa ya? Nah, untuk tahu jawabannya kita pahamin dulu nih soalnya dan juga pahami yang dijelaskan dalam soal tersebut. Di sini kan Pak Andi punya masalah dan Pak RT yang tahu dia itu langsung mengadakan rapat warga untuk membantu pekerjaan Pak Andi. Dan di sini seluruh warga bersama-sama membantu. Nah, di sini kan ada memperlihatkan sikap gotong royong ya. Nah, kira-kira sikap gotong royong ini masuk ke dalam sila keberapa sih? Betul banget nih, masuk ke dalam sila yang ketiga. Karena sikap gotong royong ini merupakan bentuk pengamalan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana gotong royong telah mendarah daging dan juga bahkan menjadi kepribadian bangsa serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai soal TWK CPNS yang pasti keluar di TWK CPNS 2023 ini. Nah, untuk teman-teman, aku ingetin jangan lupa gabung ke grup WhatsApp kami ya di link berikut. Karena di link tersebut, teman-teman bisa sharing soal bareng, tanya-tanya soal, dan juga tanya-tanya CPNS lainnya secara gratis ya tentunya. Nah, untuk teman-teman, aku doain juga semoga teman-teman bisa lolos di CPNS 2023 ini. Amin. Karena itu, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.